Saudara tahu, waktu hari Jumat kemarin saya ngobrol dengan direktur saya, saudara. Ya, ada perpisahan dengan saya belum kenal dia berapa lama. Ya. Dan saya mau jujur, sebelumnya dia kalau melihat saya dari atas sampai bawah, saudara. Tapi saya selalu tanam di dalam diri saya, nggak ada orang jahat di dalam dunia ini. Walaupun pada akhirnya dia akan melihat kita sebelah mata, itu karena mereka belum kenal kita. Jadi bantu mereka untuk mengenal kita dengan eksis, konsisten melakukan kebenaran dan kebaikan Yahweh di sepanjang kehidupan kita. Cepat atau lambat mereka akan kenal kita. Ya, puji Yahweh. Yahweh selalu punya banyak cara untuk menolong orang-orang yang tidak mengenal saya. Akhirnya, bukan sekedar mengenal saudara, mereka jadi menjadi sahabat-sahabat saya. Dan sehingga cerita, dia dipromosiin, dipindah ke ke lain departemen. Waktu kita mempersiapkan pesta kecil, ya kita potluck. Saya bersyukur ada di Awesome Group, selalu ada di Awesome Group. Grup yang berbagai latar belakang, orang-orang yang berbeda, tapi selalu disatukan, ya, untuk saling mengasihi dan menghormati. Singkat cerita, satu-satu udah mulai menikmati udara luar, ya, landscape. Tinggal saya dan direktur saya. Tiba-tiba dia datang dan dia bilang, saya suka dengan foto-foto di meja kamu. Saya refleks, saudara. Setelah pembicaraan itu saya bengong sendiri gitu ya. Ya sampai saya akhirnya minta maaf, saya nyerocos terus gitu ya. Tapi saya bersyukur, direktur saya bilang, no, I enjoy talking with you. Ya. Saudara tahu, saya cuma memberitakan apa yang Yahweh perbuat di dalam kehidupan pribadi saya dan keluarga saya. Saya bercerita tentang anak saya, bagaimana dia harus mendidik dirinya, ya, untuk menjadi wanita yang tough, saudara. Umur 14 tahun dia sudah bekerja. Saya nggak pernah dorong dia untuk bekerja, saudara. Bahkan kadang-kadang kalau saya lihat, saya geleng-geleng kepala sendiri. Ya, ini orang tenaganya super ekstra. Ya. Kadang-kadang dia harus kerja, dia bangun jam 3, nggak ada yang bangunin, saudara. Dia harus selesaikan homeworknya, dia harus belajar untuk ujian. Ya. Sampai hari ini dia bekerja part time. Saya nggak pernah sentuh uangnya, saudara. Dia tabung sendiri, dia pakai sendiri. Ya, bahkan kalau pergi-pergi, dia tinggal bawa dorongan. Dia bilang, "Mami, can I buy this one?" Ya. Dia tetap seperti anak-anak yang lainnya, saudara. Ya. Dan ketika anak laki-laki saya umur 14 tahun, dia ikut jejak kakaknya. Dia mulai apply kerjaan ke sana kemari. Saudara, orang akan berpikir ini anak mata duitan, ya. Tapi kayak saya kenal anak-anak saya, saudara. Saya kenal anak-anak saya. Ya. Dia begitu generous. Ya, dia traktir teman-temannya. Dia rajin memberikan perpuluhan. Ya. Semua karena anugerah Yahweh, saudara. Ini yang Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ini berbicara tentang kehidupan real kita sehari-hari, saudara. Kita nggak perlu berpikir bagaimana caranya kita menggembalakan domba-domba yang sekian banyak dari dunia ini. Tapi kalau saya dan saudara mengaku bahwa kita percaya kepada Yeshua Masiah, kita mengasihi dia, kita belajar untuk mengasihi dia. Pagi ini saya tantang saudara, apa yang saudara sudah lakukan pada pasangan hidup saudara, pada anak-anak saudara, pada tetangga saudara, pada teman-teman saudara. Kasih tidak selalu berbicara tentang hal yang baik. Kadang-kadang kasih itu tajam, saudara, terasa tajam seperti pisau. Tapi pastikan, ketajaman kita berbicara itu keluar dari hati yang mengasihi. Bukan sekedar cari-cari kesalahan orang, bukan sekedar melihat hal yang buruk di dalam dirinya. Yesus tidak pernah lakukan itu. Yesus selalu menegur Petrus ketika Petrus salah jalan. Tapi maksudnya baik, dia mengembalikan Petrus ke posisinya semula. Yesus nggak pernah gatel
lidahnya hanya untuk korek-korek kesalahan orang, saudara. Yesus akan berpikir dengan sedemikian rupa untuk menyatakan ini gak baik, ini baik. Itu gak timbul dengan sendirinya, sahabatku. Itu timbul sebagai hasil hubungan yang akrab dengan firman dan Yesus itu sendiri. Saya bukan orang yang selalu memberikan kalimat yang menyenangkan di telinga bagi pasangan hidup saya, bagi anak-anak saya, atau bagi sahabat-sahabat saya. Saya pastikan jika akhirnya saya memberikan kalimat yang tegas dan keras, bukannya saya mengasihi dia. Saudara, mari belajar kembali kepada firman-Nya. Yesus berkata, adapun Petrus sedang berdiri dan menghangatkan dirinya, lalu berkata kepadanya, bukankah engkau juga berasal dari antara murid-muridnya? Dia menyangkal dan berkata, itu bukan aku. Seorang dari antara hamba imam besar itu, saudara dari orang yang Petrus telah memotong telinganya, berkata, aku melihat, bukankah engkau bersama dia di taman itu? Lalu Petrus menyangkal dia, dan saat itu juga berkokok ayam jantan. Orang yang mengasihi Yesua bukanlah orang yang terus berdampingan dengan Yesua di saat Yesua melakukan hal-hal yang besar, saudara. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesua adalah orang yang tahu menghormati Yesua ketika dia mati di kayu salib. Orang yang berani bersaksi, dia benar sahabat saya, dia benar Tuhan saya, dia benar orang yang telah menjadi guru di dalam kehidupan saya. Adakah saudara bersikap seperti itu? Ketika orang yang memperkenalkan Yesua memberikan satu fenomena yang tidak menyenangkan di dalam hidupmu, apa engkau berkata, oh iya memang saya tahu, dia memang orangnya begini, gak pantas, saya tahu hidupnya. Saudara, firman ini mengajar saya dan saudara, apakah engkau bangga dengan Yesuamu? Apakah engkau bangga dengan Tuhanmu? Jika engkau bangga dengan Tuhanmu, jika engkau bangga dengan pribadi yang selama ini kau kasihi, jangan tinggalkan dia ketika banyak orang tidak suka dengan dia. Jangan tinggalkan dia, jangan sangkal dia ketika orang mempertanyakan hidupnya. Atau kalau memang kau ragu dengan dia, tinggalkan dia. Jangan ikuti dia. Jangan ikuti dia. Karena jika itu yang kau lakukan, kau akan menjadi Yudas masa kini yang menjual dia untuk kepentingan pribadimu. Mari, hanya Roh Kudus yang dapat menolong saya dan saudara. Tetap setia, tetap percaya bahwa apa yang Dia sediakan dalam hidup kita semua hanya yang terbaik.